Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiani Indriati, NIM 2010604020, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang penulisan pesan persuasif dan penulisan pesan direct request dengan dosen pengampu Ibu Melis SEI MESY. A. Perencanaan pesan persuasif. Penulisan pesan persuasif juga memerlukan perencanaan yang baik. Pada dasarnya, setiap perencanaan yang baik dapat membantu untuk mempercepat pencapaian tujuan suatu organisasi bisnis dengan baik. Persuasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mengubah sikap kepercayaan atau tindakan audiens penerima pesan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, tindakan yang dilakukan secara persuasif merupakan upaya seseorang untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain dengan suatu cara tertentu. Dalam membuat perencanaan pesan bisnis yang dilakukan secara persuasif, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan, antara lain, 1. Analisis audiens. Dalam melakukan penyampaian pesan melalui analisis audiens yang bisnis yang dilakukan secara persuasif tepat, penyampaian pesan diperlukan waktu lebih lama dibandingkan persuasif secara efektif. 2. Pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja akan membantu dalam memuaskan kebutuhan audiens, tetapi juga membantu bagaimana mereka respek terhadap Anda. 3. Memilih pendekatan organisasional. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan pendekatan organisasional tak langsung dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif. Selanjutnya, mengembangkan pesan-pesan persuasif. Persuasi yang efektif mengandung 4 komponen penting, yaitu menetapkan kredibilitas, membuat kerangka argumentasi audiens, menghubungkan audiens dengan hal-hal yang logis, dan menetapkan posisi Anda dengan pengguna bahasa yang baik dan tepat. Menulis permintaan persuasif. 1. Permintaan persuasif untuk tindakan. Mulailah dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa Anda mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Bahkan, pesan persuasif yang sifatnya memuji atau menyanjung tentang pembaca juga dapat dibenarkan. Pertengahan, guna kalimat yang mampu untuk menarik minat dan harapan pembaca. 2. Permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Kebanyakan surat pengaduan atau claim letters dimulai dengan pernyataan pesan-pesan rutin. Namun demikian, Anda juga menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik perhatian pembaca. B. Pengertian direct request. Direct request atau permintaan langsung dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan seseorang, suatu organisasi bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Sebagai contoh, suatu organisasi tertentu mengajukan permintaan informasi tentang produk baru pada suatu organisasi lain dengan menggunakan media elektronik seperti telepon, faxmail, email, atau media sosial seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Organisasi direct request. Pada bagian awal, sajikan permintaan atau ide-ide pokok atau main idea yang diikuti dengan fakta-fakta yang perlu secara rinci, yang selanjutnya diikuti dengan suatu pernyataan keramahan dari tindakan yang diinginkan. Para pengirim direct request dapat memulai dalam pendahuluan dengan memperkenalkan dirinya. Cara yang baik untuk menyusun direct request adalah menyatakan apa yang diinginkan pada kalimat pertama, kemudian diikuti penjelasannya. Gunakanlah bahasa yang sopan dalam penulisan surat direct request. Contoh, saya senang sekali atau saya sangat berterima kasih. Selanjutnya, permintaan informasi rutin. Dalam hal ini, surat permintaan rutin mempunyai arti penting dalam membentuk kesan positif atau image yang baik bagi suatu organisasi bisnis. Oleh karena itu, ketika menulis suatu surat permintaan rutin, sebaiknya maksud atau tujuan dalam menulis suatu pesan tetap dijaga.
Dalam membuat surat permintaan rutin, perlu diperhatikan 3 hal berikut ini. Apa yang ingin diketahui, mengapa hal tersebut perlu diketahui, mengapa hal dapat membantu. Dalam kaitannya dengan direct request, maka permintaan dapat berasal dari dalam internal maupun dari luar eksternal organisasi bisnis. Menulis direct request untuk aduan. Kapan saja tidak merasa puas terhadap suatu produk, jasa atau kebijakan suatu perusahaan, maka Anda perlu segera mengadukan masalah atau keluhan yang Anda hadapi kepada orang-orang yang sangat berkompeten sesegera mungkin. Istilah surat aduan atau claim letter dan surat penyesuaian adjustment letter yang berkaitan dengan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau jasa bagi kebanyakan orang adalah kata-kata yang kurang menyenangkan. Dalam surat direct request, Anda mungkin dapat meminta salah satu permintaan berikut ini: pengambilan barang dan permintaan uang kembali, permintaan pengiriman barang baru, penggantian produk rusak, ketidaksesuaian produk dengan pesanan, perbaikan dalam masa garansi, pembetulan atas kesalahan penagihan, pembatalan pesanan, pengurangan harga karena produknya ada yang cacat atau rusak, koreksi atas kesalahan dalam nota pembayaran. Surat undangan, pesan dan reservasi. 1. Surat undangan. Perusahaan tidak berdiri sendiri, tetapi berada di tengah-tengah lingkungan bisnis. Perusahaan kadang-kala mengadakan kegiatan yang memerlukan partisipasi atau kehadiran pihak luar. Permohonan kehadiran tersebut biasanya dilayangkan melalui surat undangan. 2. Surat pesanan. Ketika perusahaan Anda melakukan pemesanan order produk kepada perusahaan lain, maka perusahaan tersebut dapat menulis surat pesanan dengan menggunakan pendekatan langsung. Permintaan kredit. Dalam dunia pengkreditan, kemampuan seseorang melunasi kredit sesuai dengan aturan main yang ada, seperti tepat waktu, tidak pernah menunggak, lancar, dan memperbesar peluangnya memperoleh kredit pada periode-periode berikutnya. Kepercayaan lembaga pengkreditan tergantung pada bagaimana prestasi seseorang dalam melunasi kredit. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.